dijodohin sama Bang Mawi. Babe kan udah tahu dia tuh duda. Ira Rayani Rizwana, begitu nama lengkap perempuan kelahiran Bandung 23 November 77 ini. Pada tahun 96, sosoknya sempat menyedot perhatian banyak orang, terutama kalangan pemerhati dunia seni peran. Hal itu terjadi berkat kemampuan aktingnya yang cukup menawan dalam serial televisi berjudul Angkot Haji Imron, hingga ia berhasil menyabet penghargaan Piala Vidya untuk aktris komedi terbaik. Sabtu 5 Juni lalu, Angel Ibrahim dan Nelson Purba melakukan pemberkatan pernikahan di Gereja Sion, Jakarta Barat. Dengan menggunakan busana pengantin modern, Angel dan Nelson tidak henti-hentinya melempar senyum bahagia, termasuk saat memasuki altar dan mengucapkan ikrar untuk hidup bersama selama-lamanya. Suasana haru begitu terasa ketika pasangan ini melakukan sungkem pada kedua orang tua. Seperti setiap pasangan pengantin baru, harapan Angel dan Nelson, peristiwa seperti ini hanya dilaksanakannya sekali dalam seumur hidup. Ya, saya tentunya berharap rumah tangga kami bisa langgeng sesuai dengan Tuhan. Apa yang disatukan Tuhan tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Jadi mudah-mudahan sampai Tuhan memisahkan kita gitu. Dan kita bisa membangun rumah tangga yang bahagia gitu. Sebagai istri seorang polisi, Angel mengaku siap di sisi sang suami kemanapun tugas memanggilnya. Untuk itu, ia pun siap menanggalkan profesinya sebagai seorang artis. Kalau saya sih kepinginnya di mana ditugaskan, ditempatkan di situ kita berkumpul. Karena rasanya kalau istri dan anak terpisah kan nggak enak gitu. Jadi hidup senang atau susah rasanya lebih baik bersama-sama gitu. Soal momongan, Angel dan Nelson tidak mau lama-lama menunggu. Keduanya sepakat untuk tidak menunda-nunda kehadiran seorang anak. Ya kalau Tuhan izinkan, ya segera aja langsung. Nggak usah pakai tunda-tunda. Ya itu terserah Tuhan. 4 2 pasang kalau bisa. Usai pemberkatan, rencananya Angel dan Nelson akan menggelar acara resepsi pernikahan pada tanggal 1 Agustus nanti di Gedung Manggala Wana Bakti, Jakarta. Pemirsa, salah satu ikon generasi muda saat ini, Agnes Monica, merayakan ulang tahunnya ke-17 hari Sabtu lalu di sebuah hotel berbintang di Jakarta. Kegembiraannya bertambah saat teman-teman selebritis datang dan ikut berpartisipasi dalam acara tersebut. Pertambahan umur kali ini memiliki makna yang sangat berbeda bagi Agnes Monica. Usianya kini 17 tahun. Artinya, mantan penyanyi cilik ini telah melewati masa kanak-kanak dan mulai menjelang usia dewasa. Tidak heran kalau perayaan ulang tahunnya pun begitu istimewa. Agnes menggelar acara Sweet 17 di salah satu hotel berbintang 5 di Jakarta. Pesta seperti ini memang sudah lama ia rencanakan. Jangan tanya berapa biayanya. Kabarnya untuk pesta seperti ini, Agnes harus mengeluarkan uang hingga miliaran rupiah. Bintang tamu yang menghibur para undangan pun tidak sembarangan. Secara khusus ia mengundang grup band Dewa dan V-Project untuk memeriahkan acara Sabtu malam lalu. Yang namanya 17 itu aku nggak pengen cuman sekedar aku terima SIM, aku terima KTP, dapat kebebasan dari orang tua, dapat kepercayaan dari orang tua, boleh pacaran dan lain sebagainya. Itu kalau aku bilang itu hal-hal yang sangat sepele gitu ya. Itu yang meaningless lah buat aku gitu. Cuman yang paling berarti sebenarnya buat aku ya aku tuh pengen pada saat aku menginjak usia 17 ini itulah proses kedewasaan aku gitu. Dan aku tuh ini jujur ya, aku tuh 2 tahun yang lalu tuh aku pernah berdoa gitu ya. Aku bilang, Tuhan, pada saat aku umur 17, aku pengen punya kedewasaan itu. Sebelum menginjak usia 17 tahun, Agnes boleh dibilang terlihat lebih dewasa dibanding anak lain seusianya. Sebenarnya kedewasaan seperti apa lagi yang ia inginkan di usianya saat ini? Buat aku, orang yang namanya kedewasaan itu nggak bisa dilihat dari luar ya. Itu mesti cara bicaranya gimana, berpikirnya gimana yang paling benar ya, dan cara bertindaknya seperti apa. Dan itu loh, kedewasaan dalam arti saya itu berpikirnya udah bukan berpikir jangka pendek ya, tapi saya berpikir untuk jangka panjang. Kedewasaan identik dengan kebebasan menentukan jalan hidup, termasuk bebas memilih calon pendamping. Untuk yang satu ini, Agnes bisa bernapas lega. Kalau sebelumnya sang ibu begitu ikut campur dengan urusan asmara Agnes, kini ia bebas menentukan lelaki seperti apa yang ia sukai. Jadi kalau nyokapku tuh free banget ya sebenarnya kalau soal apa-apa ya. Cuman kalau soal pemilihan
pacar ya. Kayaknya dulu mungkin kalau nyokap, walaupun nyokap ngebebasin ya, cuman tetap aja masih ada nas-nas, kayaknya jangan yang itu deh, masih ada kayak gitu, dan aku nggak suka gitu loh. Kadang-kadang kayak udahlah gitu, ini tipe gue gitu loh ya kan, masih iya. Cuman nah sekarang ini udah boleh. Pemirsa, saya akan mengawali kabar-kabar minggu kali ini dengan kisah perjalanan hidup dari Ira Rizwana. Pemenang Piala Vidya lewat perannya di angkot Haji Imron ini mengaku sejak kecil memang sudah sangat tomboy. Dan itu terbawa sampai Ira dewasa. Masa lalunya yang pernah tersangkut narkoba sudah ditutupnya rapat-rapat. Setelah kegagalan pernikahannya dengan pebasket nasional Ali Budiman, sekarang ini Ira telah menjalin hubungan dengan Abu Bakar Perkusi. Mari pemirsa, kita ikuti saja penuturan selengkap-lengkapnya dari Ira Rizwana. Sorry deh, habis lagunya enak sih. Tapi saya tahu kok kalau saya di sini akan memberikan sajian Tapi spesial. gimana sih? Masa ayah mau dijodohin sama Bang Mawi? Babe kan udah tahu dia tuh duda. Ira Rayani Rizwana, begitu nama lengkap perempuan kelahiran Bandung 23 November 77 ini. Pada tahun 96, sosoknya sempat menyedot perhatian banyak orang, terutama kalangan pemerhati dunia seni peran. Hal itu terjadi berkat kemampuan aktingnya yang cukup menawan dalam serial televisi berjudul Angkot Haji Imron, hingga ia berhasil menyabet penghargaan Piala Vidya untuk aktris komedi terbaik dalam Festival Sinetron Indonesia. Sayangnya kini kita tak pernah lagi bisa menikmati kehebatan Ira berakting. Namanya tiba-tiba lenyap bak tertelan bumi. Kalau sekarang gue lebih memilih untuk di rumah ya bersama anak gitu, daripada gue harus berkumpul dengan teman-teman kongko di mana gitu atau gimana gitu. Gue lebih apa ya, lebih enak gitu memperhatikan dia tumbuh, mulai bisa ini gitu. Perubahan itu aja, lebih betah di rumah aja. Sebagai orang tua tunggal, itulah jalan yang dipilih Ira saat ini. Jika bicara masalah anak, maka kita pun akan tergerak untuk mengetahui masa kecil sulung dari 3 bersaudara pasangan Iwa R. Karmana dan Andi Iriani ini. Saya kecil itu adalah anak yang paling bandel di dunia. Itu, pokoknya saya punya masa kecil yang benar-benar bahagia. Sampai saya sangat dimanja sama kakek saya, sama bapak saya. Jadi memang memang didikan saya seperti anak cowok. Jadi ya begini jadinya gitu. Bandelnya banyak deh, apalagi waktu di zaman di sekolah yang mulai dari ngejar layangan, ditabrak Vespa, terus udah gitu tenggelam di kali. Waktu lagi nyari cuek, nyari apa tuh yang ikan-ikan kecil, terus apa lagi banyak deh. Sampai berantem sama anak tetangga, ya gitu-gitu, ngebakar baju tetangga, ya gitu deh, pokoknya super nakal deh, sampai mama sama papa tuh sampai tolong anak saya begitu. Sifat bandelnya itu bertahan sampai remaja. Buktinya di usia 13 ia sudah dikenal sebagai gadis perokok. Baru saat masuk SMA kebandelan dan ketomboyannya mulai berkurang. Malah di usia 17, tepatnya tahun 94, berkat dorongan ibunya ia sempat ikut pemilihan gadis sampul dan berhasil jadi pemenang. Berkat prestasinya itu, Ira kemudian dikenal sebagai model, lalu terjun ke dunia akting dan berhasil. Sayangnya di tengah kesuksesan itu, perempuan mungil yang punya hobi baca, nulis, dan melukis ini sempat terjerumus ke dunia kelam menjadi pengguna narkoba. Awalnya pengen nyoba, karena dia pengen nyoba, akhirnya ya gitu, tapi ya jangan ikut-ikutan karena tidak enak. Akibatnya ketika ia menginjak dewasa, pemegang ban hitam taekwondo itu sudah divonis mengidap penyakit kanker otak stadium 4 serta gangguan pada paru-paru dan sumsum tulang belakang. Saya pernah lumpuh separuh badan, terus udah gitu yang suka blank, terus pingsan, yang kayak gitu-gitu. Pada bulan Juli 2001 lalu, tiba-tiba resmi menikah dengan pebasket nasional Ali Budimansyah dan beberapa bulan kemudian ia dinyatakan positif hamil. Waktu itu Ira sendiri kaget karena kehamilan itu di luar perhitungannya. Gue kan gak tahu gue hamil. Gue waktu gue masih awal-awal bulan gue masih minum. Masih ngerokok gue. Gue pas tahu berapa bulan baru gue berhenti. Kan PA kan gue. Saking cueknya gue juga nggak ngeh gitu loh, maksudnya sutra lah gitu loh. Di saat ia hamil 4 bulan, akibat buruk dari kebiasaan mengkonsumsi narkoba tiba-tiba muncul. Di bibir rahimnya keluar flek dan sempat membuatnya mengalami pendarahan hebat.
Itu terjadi tanggal 5 Desember 2001 lalu ketika Ira sedang syuting sinetron di daerah Pluit, Jakarta Utara. Gue syuting, kecapean syuting, jadi ke pendarahan sama ketuban gue bocor gitu. Gue tuh lagi bercanda sama kru gue, bercanda-bercanda. Gue deket nih, aduh gimana ya, kita belum gajian ya, gini mau lebaran.